أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Buka halaman 402 lah. 402 masih tentang musafir. Assalamualaikum. 402 adab yang ke-6. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli sulh ma'mul. Wassalatuhum zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah ila hadrati rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil kiram summa sahabah wal qarabah summa ila arwahi jamil awliya was salihin wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan ila ruh kutubil ulum Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali summa ila ruh kutubul ahwal Abi Yazid Al-Bustami summa ila ruh kutubil maqam Syekh Syekh Abdul Qadir Jailani summa ila ruh Syekh Syekh Muhammad Abdul Karim As-Samman Al-Madani summa ila ruh khalifati Syekhina wa jaddina wa maulana Muhammad Arsyad ibn Abdullah Kalampayan summa ila ruh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani summa ila arwahi walidina masyayikhina wa sulihim wa furuhim bi anna Allah taghashahum bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah وينفعنا ويعيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وحسن الخاتمة في أمين وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي بسر الفاتحة إلى حضرة Ya karena A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adab yang keenam, bahwa sunat ia berjalan daripada tempat perhentian itu pagi-pagi. Rawa Jabirun radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rahala yaumal khamis wa huwa yuridu tabuka wa bakkara wa qala Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Artinya menceritakan hadis oleh Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berjalan musafir pada hari Kamis. Padahal ia berkehendak pergi ke negeri Tabuk, dan berjalan ia pada pagi hari dan berdoa ia, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Artinya, wahai Tuhanku, beri ulihmu berkat bagi umatku di dalam berpagi-pagi. Nah, jadi kalau kita hendak musafir kemana aja, berarti disunatkan pagi lah, pagi. Nah, ini termasuk kita didoakan oleh Nabi. Ini doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ini doa Nabi. Nah, dan Nabi pun mempraktikkan Senin pagi. Nah, itu diantaranya sunnah apabila kita hendak musafir, apalagi perjalanan jauh, dan musafirnya itu memang kita yang mengatur lah, bukan orang lain. Kalunya orang lain kita kada kawa. Dan sunat keluar daripada negeri karena musafir itu pada hari Kamis. Sunat hukumnya itulah dapat pahala berarti.
Pilahnya kada hari Kamis khilafus sunat ngarannya tuh. Karena ini syariat lah. Bila syariat tuh bila kita menyalahi makruh tuh sekurang-kurangnya hukumnya. Bila makruh napa? Kada berberkah perjalanan kita. Jangan hari Jumat. Kena ada kita baca. Nah. Dan pada ketika pagi-pagi, dan hendaklah pagi-pagi berangkatnya. Dan riwayat daripada Abdullah bin Ka'ab bin Malik daripada bapaknya, ia berkata, kallama yakhruju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila safarin illa yaumal khamis. Artinya sedikit yang ada keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada musafir melainkan beliau pada hari Kamis. Dan lagi Nabi bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha yaumas sabatiha wa khamisiha. Wahai Tuhanku, beri ulihmu berkat bagi umatku pada berpagi-pagi pada hari Sabtunya dan pada hari Kamisnya. Berarti Kamis dan Sabtu itulah. Kita hendak musafir ini. Kamis atau Sabtu dan berangkatnya pagi. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, haram musafir pada hari Jumat. Di mana haramnya? Kemudian daripada terbit fajar. Nah, haram. Imam Ghazali ini lah. Kenapa tuh sebabnya tuh? Ilatnya tuh nah jadi haram. Haram di sini maknanya bukan seperti haram orang kada sembahyang lah. Nah, karena hari Jumat itu Sayyidul Ayyam. Selama seminggu adalah hari Jumat itu hari rayanya. Di hari Jumat kita disuruh banyak berzikir kepada Allah. Banyak mengingat kepada Allah. Nah, jadi usahakan jangan musafir hari Jumat. Jadi Imam Ghazali haram. Kenapa jadi haram? Karena Rasulullah kadang melakukan itu. Nah, ada kita yang sudah ini kada tahu kisah lah. Hari apa aja pula parlo. Jadi perlu juga ikhtiar kita segala-galanya itulah kalau hendak ke mana itu perlu ikhtiar agar mengikuti contoh dan sunnah Nabi agar perjalanan kita itu menjadi nilai ibadah. Nah, bilanya mengikut sunnah itu ibadah. Jadi kadang-kadang yang kada dicontohkan oleh Rasulullah semua dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau kita mau dan sunat menghantarkan orang yang musafir itu karena sabda Nabi SAW, la'an usayyi'a mujahidan fi sabilillah tanipuhu ala rahlihi gadwatan au rauhatan ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Artinya sesungguhnya bahwa aku menghantarkan orang yang pergi perang sabilillah, maka aku keliling akan dia atas kendaraannya pada pagi-pagi. Jadi bila Tuan Guru tuh udah kayak nang mau membacakan dahulu lah supaya di perjalanan selamat. Nah ini dilakukan oleh Nabi, mengelilingi sediaan kendaraan orang yang cakar berangkat tuh. Nah. Dan pada petang-petang itu, yaitu terlebih kasih kepadaku daripada dunia dan barang yang di dalamnya. Itu adab yang keenam. Adab yang ketujuh, sunat bahwa jangan berhenti daripada berjalan itu melainkan setelah panas hari. Nah, berjalan dulu. Kalau sudah panas boleh memandak. Karena kan perjalanan Nabi ini kan onta lah. Nah, kalau kita di sini mesin pina panas memandak dulu. Kalau pina tak bakar mesin.
mesin motornya panas, mesin nang menyupir panas, singgah ke warung dulu. Dan sunat kebanyakan perjalanan itu pada waktu malam, seperti sabda Nabi SAW, alaikum biddul jati fa innal arda tutwa bil lail ma la tutwa bin nahar. Lazimkan oleh kamu dengan berjalan pada malam, karena bahwasanya bumi itu dilipat pada malam barang yang tiada dilipat pada siang hari. Arti dilipat maksudnya kita terasa cepat datangnya karena dingin suasananya, kadang merasa uyuh. Coba kalau orang di Mekah lah, habis tawaf, habis di Arafah, nang pernah ke Mekah nih lah, itu berjalannya tuh nang lebar 10 meter, dua jalur, itu hibak menuju ke Mina, itu hibak berjalan karena Rasulullah berjalan kan. Jadi orang mengambil berkah sunnahnya itu berjalan. Jadi ada yang mengambil sebelum maghrib, ada yang sesudah isya, tergantung anunya, kemauannya. Hibak bilang anak ada sesalah berjalan ini. Kita tak 4 juga berjalan waktu 92 di sana. Berjalan juga. Kada terasa lapah nih, kada terasa. Kebanyakan manusianya. Awan di higa-higanya ada tempat kalau kita anak qada hajat, lengkap semua di pinggir jalan. Kada ada masalah. Jadi datangnya tuh subuh. Padahal sekitar 7 kilo aja. Kada terlalu jauh antara Arafah dengan Mina. Cuma karena kebanyakan bilang besasar jalan. Nang bamutur nih jamaah haji nang dari jamaah nang resmi aja. Nang jamaah nang resmi gin banyak 4 berjalan. Anak marah saya juga lah. Nah. Jadi seakan-akan dilipat ya Rasulullah malam itu perjalanan, kada terasa. Kalau siang kepanasan macam-macam lah. Dan apabila hampir tempat berhenti maka sunat membaca. Kita di sini kan kita baca ini lah, karena lain perjalanan. Urusan mobil terus. Kita baca aja, kada usah dibaca terjemahnya supaya cepat sedikit. Mengambil berkahnya. Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma azlalna wa rabbal aradina as-sab'i wa ma aqlalna wa rabbas syayatin wa ma adlalna wa rabbar riyah wa ma zarai wa rabbal bihar wa ma jarayna as'aluka khaira hadzal manzil wa khaira ahli wa a'udzubika min syarri hadzal manzil wa syarri ahli wa syarri ma fih wasrif anni syarra syirarihim. Maka apabila turun pada tempat itu maka sunat pulang sembahyang 2 rakaat, kemudian maka membaca doa, yaitu doanya setelah sembahyang 2 rakaat, Allahumma inni a'udzubika kalimatil hatamatil lati la yujawizuhunna barrun wala fajrun min syarri ma khalaq. Maka apabila masuk malam maka dibaca ya ardu rabbi wa rabbukillahu a'udzu billahi min syarrika wa syarri ma fik wa syarri ma dabba alaik a'udzu billahi min syarri kulli asadin wa aswadin wa hayyatin wa aqrabin wa min syarri ma sakinil balad wa walidin wa ma walad walahuma sakana fil lail wan nahar wa huwas samiul alim. Jadi banyak bacaan-bacaan lah orang dalam musafir apabila sudah bermandak. Dan apabila melalui pada tempat yang tinggi maka sunat membaca Allahumma lakas syarafu ala kulli syarafin walakal hamdu ala kulli halin. Dan manakala melalui pada tempat yang rendah maka sunat mengucap tasbih. Dan manakala takut daripada sesuatu di dalam musafirnya itu maka sunat dibaca
Subhanal malikil quddus rabbil malaikati warruh jallal tassama wati bil izzati wal jabarut. Kita ambil berkat saja bacaannya inilah. Adab yang kedelapan, bahwa hendaklah ia memeliharakan diri daripada siang hari. Nah, karena siang hari tadi kan kalau perjalanan di sana tuh istirahat. Maka jangan berjalan seseorang diri di luar kafilah, yakni di luar perhimpunan orang banyak, karena barangkali dirampas oleh orang dan barangkali bercerai daripada kawan yang banyak. Dan hendaklah ia memeliharakan pada malam hari itu dengan bahwa jangan sangat tidur. Ini waktu istirahatnya, istirahat. Dan lagi sunat pada malam itu bahwa berganti-ganti tidur, yakni satu tidur dan satu berjaga karena memeliharakan barang-barangnya supaya jangan dicuri oleh pencuri. Dan manakala dituju akan dia oleh setru atau binatang yang buas, maka sunat membaca akan ayat Al-Kursi. Jadi ayat kursi ini memang luar biasalah, karena Abu Hurairah riwayatnya pernah ditamui oleh jin. Ini kata hadisnya lah. Jadi apa? Untuk bisa melemahkan jin itu, jinnya itu bepadah jinnya. Bila hendak mengusir aku istilahnya, maka baca ayat kursi. Cuma kita bila membaca bisa beparak inya. Karena bacaan kita ini kan lain dengan bacaan Abu Hurairah, ya kada? Nah, kita ini bacaan tuh di lisan. Rasulullah ayat kursi itu kalau kita baca, jakakannya kada perantaan mati tuh langsung masuk surga. Itu hadis. Lah, makanya bila imbas sembahyang jangan kali dibaca ayat kursi. Ini bacaan Nabi. Jangan imbas sembahyang meluncat langsung. Kul huwallah, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq. Itu dibaca Nabi. Kuliat bis shalah dibaca sini. Setiap imbas salat wajib dibaca. Sunnah. Jadi kita bila membaca berarti kita mengikut sunnah, apalagi di dalam ibadah. Kemudian baca dan ayat semuanya, syahidallahu annahu la ilaha illa wal malaikatu wal ilmu qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa. Ini wirid kita juga ini sama. Jadi nang kita baca wirid itu maghrib, subuh, itu semuanya dibaca Nabi. Cuma nang menyusun ini para ulama. Para ulama. Kemudian baca surah Ikhlas. Surah apa? Al-Falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ini semuanya pelindung lah, penangkal. Anak guring kita masuk juga ini baca. Anak guring. Penjaga. Dan sunat pula membaca bismillah masyaallah la quwata illa billah. Hasbiyallahu tawakkaltu 'alallah masyaallah la ya'ti bil khair illallah masyaallah la yasrifus su'a illallah hasbiyallah wa kafa sami'allahu liman da'a laisa wara Allah muntaha wala dunallahu malja'a. Nah, ini nambah kurung ini Quran nih lah. Ini Quran. Ini amalan-amalan bacaan orang-orang aulia Allah. Ditambah bacaan Quran, kataballahu aqlibanna ana wa rasuli innallaha qawiyyun aziz. Tahassantu billahil azim wasta'antu bil hayyil ladzi la yamut. Allahumma hrusna bi ainikal lati la taram la tanam wa nubna bi kanapikal ladzi la yuram. Allahumma arhamna bi qudratika alaina fala nahliku wa anta siqatuna wa rajauna. Allahumma atib alaina quluba ibadik wa imaik bi ra'fati wa rahmati
innaka anta arhamur rahimin. Ini bacaan-bacaan apa jurang tuh penangkal lah supaya kita selamat waktu istirahat dalam musafir ataupun anak guring malam bagus juga dibaca nih lah. Anak guring malam tuh nang 33 tuh sunnah juga dibaca. Nah, tapi berbalik dulu Allahu Akbar dahulu. Lah Allahu Akbar dahulu. Kalau kita wirid kan subhanallah lah. Nah, banyak kayak bacaan lah. Paling tidak bismikallahu ahya wa biska amut itu paling handap benar berabah tuh. Atau bismillah aja paling tidak, jangan meragui. Mbah nonton TV main bal kan kada saut lagi bacaan kamu ngantukan sudah. Dan telah menyuratkan Allah Ta'ala di dalam firman-Nya tadi ayat yang tadilah kataballahu aglibanna wa rusuli innallaha yakun aziz. Artinya sesungguhnya akulah dan rasulkulah yang galib itu menang bahasa kita lah. Nah, bahasa Arab galib itu yakni yang menang, lagi kuat, lagi gagah. Bahwasanya Allah Ta'ala yang maha kuat lagi maha mulia. Bagus benar dibaca nih menghadapi musuh nang sarik nih lah. Nah itu pang artinya sudah ya. Kadada kau melawan Allah, kadada kau melawan Rasulullah. Asalnya behilang. Mun yang baca di muntung kada behilang, tongki hurang juga tetap. Lah. Nyanang kada merasa saurangnya nih latihan nang aleh. Nah. Makanya jar Nabi ketika orang itu mengucap la ilaha illallah khalisan min qalbih au nafsih. Nang khalisan nina di dalam sarahnya tuh duna syirki, jangan syirik. Itu dalam kitab Abi Jamrah, hadis Abi Jamrah lah ada keterangannya. Kita berzikir itu nah, makanya jar Nabi man yaqulu la ilaha illallah wa maddaha, memanjangkan lam napinya tuh nah, wa maddaha la, nah 3 kali itu nah. Tuh, itu pernyataan hakikat kita kepada Allah sebenarnya. La ilaha illallah itu panjang supaya maknanya di dalam tuh kawa kita. Jadi makna fikih tadi kan la ma'budu bihaqqin illallah. Ini sering sampaikan. Nang kedua makna tauhid la maqsuda bihaqqin illallah. Nang terakhir tasawufnya la maujuda bihaqqin illallah. Huddimat lahu arba'atu alafi dzambin minal kabair. Maka orang yang membaca yang matnya apa napinya dipanjangkan itu akan diruntuhkan, akan dihilangkan 4.000 dosa besar. 4.000 dosa besar. Fa illam yakun lahu hajihil kabair, seandainya jar ulama inya kada bisi dosa nang besar. Dosa besar apa termasuk syirik lah. Nah, syirik durhaka kepada orang tua. Dosa besar. Maka seandainya kadadanya yakfirulahu junuba abawai wa ahlihi wa jiranihi. Andai kata kadada jar Rasulullah dosanya orang tuh nang jahat, nang besar, maka Allah akan mengampuni dosa kedua orang tuanya dan keluarganya dan jirannya, tetangganya diampuni. Tapi dengan cara wa maddaha Bapak jam ketika Nabi mentalkin Sayyidina Ali karamallahu wajhah nang 3 kali ini jar Nabi gammit ainak. Pajamkan wahai Ali mata kamu ketika membaca ini. Sudah Muhammadur Rasulullah hanya dibuka. Ini sering nang sudah dijajahkan oleh guru sekumpul maupun guru judi kan sebaratan. Kita sudah menerima ijazahnya baratan insyaallah. Jadi nang 3 kali yang terakhir itu nah kita betul-betul berserah dan ini pernyataan hakikat kita. Nah, wujud-wujud Allah nang memperlakukan kita. Makanya ya Rasulullah bila orang tuh kawan mengata di akhir kalamnya la ilaha dakhala jannah itu pasti karena mau mengatakan la ilaha illallah itu sulit, berat kalau kada terbiasa, apalagi ya waktu seketal maut. Tapi orang terbiasa berzikir kayak guru sekumpul 24.000 zikirnya
dalam 24 jam dalam khalwat sidin. 24.000. Mudah-mudahan kita bagamatannya kada. Karena ini bacaannya pendek dan nyaman, ya kada. Amalan nang nyaman bacaannya, la ilaha illallah tuh nyaman kalau. Cuma berat mau ucapakan 100 gin sudah belinggang awak mengantuk. Belum lejat lagi. Nah, termasuk tadi bacaan kataballahu aglibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Adab yang ke-9, bahwa kasih sayang ia akan binatang yang dikendarainya itu, dan jangan menanggungkan ia akan dia binatang itu barang yang tiada kuasa ia menanggung akan dia. Ini nang orang nang kita di sini kan nang sapi itu kalau nang menarik gerobak tuh, nah itu bahaya benar, karena dibalasnya bila terlalu ada gampang, kasihan aja bang lah. Ini kan faktanya nih, nah baru dipukul awaknya supaya belaju. Nah itu sama aja nang besaung ayam kayak itu juga ada belain lah. Nyaung ayam tuh kena bila kada betobat, saungnya juga kena. Ada gampangan ayam tuh kepalanya aja sakit benarnya, kasihan. Nah, jadi jangan menyakiti binatang. Makanya Abu Hurairah tuh disebut Abu Bapak Kucing. Ketika kucing tuh guring di tangan baju sidin, nah kadahakun sidin menggarak, tatak sidin tangan baju tuh daripada kasih sayangnya awan binatang. Makanya digelar Abu Hurairah. Ada kita kucing bila nangaru menyipak aja tuh, bila ya ada. Nah, karena kita kada tahu. Jadi bertobat kita kada tahu nih. Sudahnya kucing enak marake makan dihis tuh sudahnya. Lah. Bilanya marake ditimbai iwak. Nah, macam-macam nya kada tahu, kasihan juga lah kada tahu. Ini mah sudah tahu nih, jangan lagi kita nangaran kada tahu tuh tagawi terus. Makhluk Allah Ta'ala juga. Jadi jangan terlalu berat. Kalau kendaraan bang, kita ini mobil kalau ya tadi kalau sudah kira-kira sadang pemandak dulu supaya mesin jangan panas benar. Artinya dalam perjalanan berapa jam kan ya kan ada ukurannya tuh. Nah, supaya kita panjang memelihara kendaraan. Ini kalau mengkiaskan dengan binatang nih nah. Dan jangan memaluk, jangan memukul. Ya kalau memang memukul, jangan memukul akan mukanya, karena yang demikian itu ditegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan membanyakkan tidur di atas belakang kendaraannya. Dan sunat turun dari kendaraannya pada pagi-pagi dan petang-petang, karena memberi istirahat akan kendaraannya itu. Jadi kalau urusan binatang kita harus tahu waktunya lah. Binatang tuh uyuhannya. Wah, ini kalau ada lagi kalau gerobak tuh. Disandali kadanya. Dan jangan menanggungkan kendaraannya itu yang lebih daripada muatan yang disyaratkan menanggung akan dia, dan barang sebagainya seperti yang disebut dalam bicara haji dahulu itu. Adab yang ke-10 sugianya bahwa beserta di dalam perjalanan itu akan 5 perkara yang tersebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha dengan katanya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ijasa para hamala ma'ahu khamsata asya al-mir'atu wal mukhulatu wal midra was siwak wal mustu. Artinya adalah Nabi SAW apabila sidin musafir membawa ia sertanya itu 5 perkara. Pertama caramin. Nabi itu kan bisa caramin sidin. Caramin halus saja bang lah. Nang kawa dibuat dalam kantong kita misalnya. Kenapa? Supaya bercaramin. Kalau pindah macam-macam di muha. Nah,
Berarti sunnah nih. Lah ini sunnah. Kita kan tak bawa karena cara main motor ada ya kalau. Dan kedua, tempat calak mata. Jarang juga kita lah. Dan ketiga, al-midra atau sisir besar. Dan keempat, sugi. Dan kelima, sisir rambut. Dan berkata Ibnul Atsir rahimahullah ta'ala di dalam Nihayah, al-midra bi kasril mim wa sukunil dal syai'un yu'malu min hadid au khasabin ala syakli sinni min asnan al-musti wa atwalu minhu yusrahu bihi asy'aru al-mutalabbidu wa yasta'miluhu man la mustalahu. Perkataan midra itu dibaca dengan baris di bawah mim dan dengan mati dal. Al-midra bacaannya lah. Yaitu suatu yang dibuat daripada besi atau daripada kayu atas rupa bergigi daripada beberapa gigi sisir dan terlebih panjang daripadanya sisir biasa, dan diperbuat atau digunakan dengan dia al-mirda untuk menyisirkan rambut yang kusut-kusut dan memakai akan dia oleh orang yang tiada baginya sisir. Kan orang di sana tuh rambutnya orang hirang tuh kalau rambutnya tuh dia bergumpal. Nah, Nabi itu dibawalah suruh caramin tadi apa? Siwak. Nah, itu dibawa. Karena kan yang dipikirkan ini dalam musafir ini ibadah. Nah, di dalam musafir itu ada ibadah. Sembayang kan sampai sembayang lah. Tetap jalan ibadah. Dan pada satu riwayat pula daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, sittatu asya al-mir'atu wal qarurah wal miqrat was siwak wal mukhalah wal mustu. Riwayat lain, sunat bagi orang yang musafir itu beserta 6 perkara. Kalau tampil tadi kan 5. Ini riwayat lain ada 6. Pertama cermin, kedua butul, betul. Ketiga gunting, keempat sugi, kelima tempat calak mata, dan keenam sisir atau sikat rambut. Itu dibawa. Demikianlah disebutkan akan hadis ini oleh Imam Al-Ghazali rahmatullah di dalam Ihya Ulumuddin, dan berkata Syekh Abdul Qadir Jailani rahmatullah di dalam kitabnya yang bernama Al-Gunyah, wa yustahabbu alla yukhalliya al-insanu nafsahu safaran aw hadaran an sab'ati asya ba'da taqwallahi ta'ala was-siqati bih wa hiya at-tanzifu wat-tazyiyun wal mukhalah wal mustu was-siwak wal mikrat wal midra wa hiya khashabatun mudawwaratur ra'si awfa min sibrin yattakhidhuha al-arabu was-sufiyah yamna'una biha an anfusihimul aza kal qummali wa ghairihi wa yahukku nabiha al-jasada wa yaqtuluna biha allazi yadibbu hatta la yubashiruna kulla syai'in bi aidihim was-sibau qaruratu ad-duhni li'annahu ruya fi hadis Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ma kana taraka zalika hadaran wala safaran. Artinya dan sunat bahwa jangan mensunyikan atau meninggalkan manusia itu akan dirinya padahal pada perjalanannya atau padahal pada mukimnya daripada 7 perkara. Jadi jar Imam Ghazali di sini kan maupun nang kada kemana-mana atau musafir ini harus disiapkan barang yang disebutkan ini, nah, harus disiapkan. Apa yang disiapkan daripada 7 perkara.
Kemudian daripada takut ia Allah Ta'ala, dan sesudah dia takut kepada Allah Ta'ala, percaya ya dengan dia Allah, yaitu 7 perkara itu ialah: pertama, mensucikan diri dan pakaian dan memperhiasi diri. Kedua, menaruh tempat calak mata. Ketiga, menaruh sisir rambut, yakni bagi orang yang mempunyai rambut. Nyata aja ada berambut. Besulah sudah. Keempat, menaruh sugi, sikat gigi mun kita lah. Kelima, menaruh gunting. Nah, ini tambahan gunting lah. Keenam, menaruh midra, sisir yang dibuat dari besi atau kayu tadi, yaitu kayu yang dibulat kepalanya, panjang terlebih sempurna daripada sejengkal, dijadikan akan dia itu apa tadi, mirda tadi, oleh orang Arab dan orang Sufi, padahal menolakkan dengan dia alat tadi daripada diri mereka itu akan sesuatu yang menyakiti mereka itu, seperti diperbuat dengan dia alat tadi membunuh koto dan lainnya, dan diperbuat menggaru-garu. Nah, gen begaru sidin. Nya panjang lalu nyaman begaru di belakang. Menggaru-garu dengan dia akan jasad, dan membunuh dengan dia akan segala binatang yang melata di bumi, hingga tiada memegang mereka itu akan tiap-tiap sesuatu dengan tangan mereka itu. Ketujuh, gurrah, yaitu tempat minyak, karena bahwasanya diriwayatkan di dalam hadis Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya tiada ia meninggalkan yang demikian itu pada ketika hadir ia di negeri dan pada ketika musafir di dalam perjalanan. Jadi Nabi yang disebutkan tadi ada tarus lah. Nah, sampai kalau mudah-mudahan walaupun ini kita kadang mungkin melakukan, tapi kita sekedar tahu lah, sekedar mengetahui bahwa Nabi itu kalau berjalan kadang meninggal cara min suruh lah, nah dan seterusnya. Itu penting juga supaya jangan kusut. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam hari ini menjadi ilmu pengetahuan kita, sehingga kita dapat mempraktikkan. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa kita dan dosa anak istri kita dan dosa guru-guru kita dan dosa kedua orang tua kita dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi sallallahu. Iyyaka na'budu wa siratal ladzina an'amta alaihim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma ij'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikasy syakirin, min ibadikas sabirin, min ibadikaz zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikas salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hadzal majlis bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah. Apa jauh sarwan kayak seberatan. Ini undangan di wadah jauh ini di haulan malam ini. Mbah ini langsung di ini sebarang sini. Nah, berataan dia. Itu sarwan juga nya.